Nama saya Rosi Adli Prasetyo. Lagi pada ngomongin apa sih? Ngomongin gue. Serius sih mau. Ini banget ya. Nggak tahu sejarah masuknya Jepang ke Indonesia kan? Gak apa-apa, tenang aja, bakal aku sama Nanda kasih tahu gimana sih Jepang masuk Indonesia. Apa aja tuh? Awal mulanya sejarah ini dimulai dari masuknya Jepang ke wilayah Indonesia. Jepang melakukan penyerangan-penyerangan terhadap wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam. Seperti salah satunya itu ada di Maluku, Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi pulau-pulau yang telah dijajah oleh Jepang. Jepang melakukan penjajahan ketika Belanda masih ada di Indonesia. Jepang membuat Belanda berhenti menjajah Indonesia dan menggantikan Belanda untuk menjajah Indonesia. Tidak seperti Hindia Belanda yang memiliki pemerintahan terpusat. Jepang membagi tiga wilayah di Indonesia dengan pemerintahannya masing-masing. Daerah pertama yang dikuasai oleh Jepang adalah daerah Sumatera, dikuasai oleh Angkatan Darat Tribun dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Daerah kedua adalah daerah Jawa dan Madura, dikuasai oleh Angkatan Darat Tribun dengan pusatnya di Jawa. Daerah ketiga adalah daerah Kalimantan dan Indonesia bagian timur, dikuasai oleh Angkatan Laut KAI. Nah, jadi masyarakat di Indonesia ini ternyata memiliki berbagai macam reaksi yang beragam terhadap bangsa Jepang datang ke Indonesia. Yang itu tuh ada dua. Yang pertama tuh sebagian besar masyarakat di Indonesia ini senang terhadap kedatangan bangsa Jepang yang telah mengalahkan bangsa Belanda. Nah, yang kedua nih ada yang menaruh curiga terhadap motivasi Jepang datang ke Indonesia. Pada awalnya saat Jepang datang ke Indonesia, masyarakat menyambut dengan senang hati. Jepang selalu dieluk-elukan sebagai saudara tua yang dapat membebaskan masyarakat Indonesia dari genggaman tangan Belanda. Tentara Jepang selalu melakukan propaganda untuk mendapatkan hati masyarakat Indonesia. Di mana-mana masyarakat Indonesia selalu mengucapkan banzai banzai, yang artinya adalah selamat datang untuk para tentara Jepang. Selanjutnya ada propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Yang pertama itu pada saat setiap radio TV Jepang memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kibidayo. Yang kedua, bendera yang berwarna merah dan putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang di Indomaret. Yang ketiga, melalui siaran radio yang telah disebutkan sebelumnya, produk buatan Jepang diperdagangkan sehingga mudah untuk masyarakat Indonesia membelinya karena produk buatan Jepang memiliki daya tarik yang tinggi dan murah. Yang keempat, Jepang memanipulasi Indonesia dengan memberikan rasa simpati kepada Indonesia atas penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Yang kelima, tentara Jepang mempropaganda bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan masyarakat dari cengkraman penjajahan bangsa Belanda. Dan yang terakhir, Jepang berjanji akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia dengan program Pan Asia. Untuk menunggu propaganda tentang Pan Asia, Jepang berusaha membuat perkumpulan yang diberi gerakan 3A. Yang pertama ada Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, sama Nippon Pemimpin Asia. Jepang selalu merayu rakyat Indonesia untuk membantu mereka di Perang Dunia Kedua. Dan Jepang selalu melakukan propaganda disebarluaskan melalui surat kabar, majalah, poster, radio, film, dan juga pengeras suara yang ada di desa-desa. Tahukah kalian makna yang bisa dipetik dari peristiwa sejarah di Indonesia yang tadi telah diceritakan oleh beberapa teman saya? Makna yang bisa dipetik yaitu peristiwa ini mengartikan bahwa kekuasaan kolonial telah berakhir. Dan yang kedua, teman-teman, jadi makna yang bisa dipetik itu adalah bangsa Belanda yang menjajah Indonesia cukup lama ternyata dapat dikalahkan oleh bangsa Asia berkat adanya persatuan bangsa Indonesia yang mampu mengalahkan bangsa Belanda. Jadi kesimpulannya itu, secara keseluruhan, masuknya Jepang ke Indonesia merupakan periode yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap sejarah Indonesia.